Selamat siang Ibu Diana, perkenalkan nama saya Kasana Daniela dari program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum dari buku R. Suroso. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu yang pastinya adalah pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Nah, pengertian dari segi pengantar ilmu hukum tuh terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Nah, kalau misalkan dikehendaki, ilmu hukum dapat dipecah lagi nih menjadi dua, yaitu ilmu dan hukum. Mengantar yang berasal dari perkataan pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa asing juga diartikan in leading, itu dalam bahasa Belanda. Serta introduction atau bahasa Inggris yang berarti memperkenalkan. Dalam hal ini yang diperkenalkan adalah merupakan basis Leerwerk atau mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Selanjutnya kita akan menjelaskan pengertian dari segi ilmu hukum mengenai arti dan apakah yang dimaksud dengan ilmu hukum dapat diikuti pendapat berbagai pakar hukum, antara lain itu ada dari Cross. Si Cross ini tuh memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dua manifestasinya. Yang kedua, ilmu hukum dan perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence. Yang ketiga ada Curzon, berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencangkup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Yang keempat ada Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto dalam bukunya yang berjudul Perihal Kaidah Hukum menyebutkan bahwa ilmu hukum mencangkup tiga bagian. Yang pertama ilmu tentang kaidah, yang kedua, ilmu pengertian. Yang ketiga, ada ilmu tentang kenyataan atau Tatsawissendighart. Nah, kelima, ada ilmu pengetahuan hukum juga disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah hidup manusia. Kayak supaya sanksi-sanksi dapat dikenakan oleh penguasa. Yang keenam, demikian pula ada yang mengatakan bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari berbagai bagian-bagian penting dari hukum serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang terakhir, dari semua uraian yang di atas yang sudah saya jelaskan, dapat dikatakan secara singkat bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dan segala bentuk dan manifestasinya. Selanjutnya kita masuk ke dalam cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Yang pertama, ada Van Apeldoorn. Si Van Apeldoorn ini berpendapat bahwa bagian hukum itu terdiri dari tiga. Yang pertama, sosiologi hukum. Yang kedua, sejarah hukum. Yang ketiga, ada perbandingan hukum. Terus ada menurut W.L.G. Lemaire, dia juga berpendapat bahwa ilmu hukum terdiri atas empat. Yang pertama, ilmu hukum positif. Yang kedua, sosiologi hukum. Yang ketiga, perbandingan hukum. Dan yang keempat, ada sejarah hukum. Terus juga ada G.B.H. Belfort Freud, membagi ilmu hukum atas 5. Yang pertama, dogmatik hukum. Yang ketiga, sejarah hukum. Yang ketiga, perbandingan hukum. Yang keempat, politik hukum. Dan yang terakhir, ajaran hukum umum. Terus juga ada dari segi Profesor Lee Owen Sok, sarjana hukum. Dia juga berpendapat kalau bagian ilmu hukum terdiri atas 5. Ilmu hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematis. Kita masuk ke dalam bab 2, sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Dari sejarah itu kita melihat istilah pengantar hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mereka mempunyai sejarah sendiri. Seperti pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu Inleiding tot the Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai di tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri di Belanda. Yang kedua ada Inleiding tot the Wetenschap ini adalah sebagai pengganti dari istilah encyclopedia der Rechtswetenschap, yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda. Yang ketiga juga ada istilah inleading ini sendiri tuh merupakan terjemahan dari invoering, suatu istilah yang dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan di permulaan abad ke-20. Di Indonesia sendiri, inleading ini tuh telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Rechtshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia atau di Jakarta.
di mana dimasukkan dalam kurikulumnya. Nah, sedangkan istilah pengantar hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946. Kita masuk ke dalam bab 3, yaitu peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Peran dan fungsi PIH itu ada yang pertama memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting daripada hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk dari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang keempat, merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Yang terakhir ada mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Terus juga ada bukti-bukti pentingnya, bukti-bukti peran penting fungsi dan peran PIH. Ini dari segi sejarah PIH diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara. Di Jerman, PIH ini tuh diajarkan sebagai Einführung in the Rechtswissenschaft. Ini tuh kalau misalkan di negara Belanda pada tahun 1920 ini memasukkan pengantar ilmu hukum di perguruan tinggi hukum itu dengan istilah yang inleading tadi itu. Sebagai gantinya si encyclopedia yang tadi saya jelaskan. Nah, di Indonesia sendiri ini, including ini tuh dia jadikan kurikulum oleh Rijkshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum yang didirikan di Batavia atau Jakarta pada tahun 1924. Nah, pada waktu Universitas Gadjah Mada berdiri pada tanggal 3 Maret 1946, untuk pertama kalinya digunakan istilah pengantar ilmu hukum yang merupakan terjemahan dari In Leading Taught the Rechtswissenschaft dan sampai sekarang masih dijadikan mata kuliah dasar di semua perguruan tinggi negeri. Nah, adanya surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 30 Desember tahun 1973, ini tuh intinya menyebutkan bahwa di tingkat permulaan Fakultas Hukum Negeri maupun swasta, mata kuliah ini tuh harus dicantumkan dan kurikulumnya sebagai satu-satunya mata kuliah yang langsung berhubungan dengan ilmu hukum. Terus juga ada menurut keputusan Koperitis atau Koordinator Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah ujian negara. Dalam rangka sistem kredit semester atau SKS-nya, mata kuliah pengantar hukum, bobot SKS itu 4, lebih besar dari cabang ilmunya. Terus kita masuk ke dalam bab 4, yaitu kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. Kalau misalkan ditinjau dari segi sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Nah, ilmu hukum ini tuh termasuk sosial, yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya yang dipelajari oleh ilmu hukum juga masalah manusia. Nah, kalau ditinjau dari segi disiplin hukum, pengantar ilmu hukum ini tuh merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama-sama dengan filsafat hukum, politik hukum, yang gimana masyarakat yang teratur selalu memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, dan politik hukum itulah yang hakikatnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Kita masuk ke dalam bab 5, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Nah, pengantar ilmu hukum mempelajari ilmu hukum itu dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Dikatakan universal karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja, tidak dibatasi oleh negara atau wilayah. Nah, makanya dengan demikian pengantar ilmu hukum mempelajari hukum secara menyeluruh, secara umum dan mendatar. Sedangkan cabang-cabang hukum dipelajari secara mendalam atau dengan perkataan lain pengantar ilmu hukum menyelidiki pengertian-pengertian dasar dan asas-asas dari hukum menyeluruh, sedangkan cabang-cabang hukum tersebut menyelidiki pengertian dan asas hukum yang bersifat khusus. Kita masuk ke dalam bab 6, yaitu persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Kalau menurut yang pertama ada Profesor Dr. Ahmad Sanusi, dalam bukunya yang PIH dan PTNI memberikan penjelasan pada halaman 4 yang isinya adalah yang pertama, harus menguasai bahan-bahan, baik bahan-bahan yang menjadi keseluruhan pembahasan mata pelajaran PIH maupun pengetahuan lain yang mendukung PIH. Yang kedua, ada memahami syarat-syarat pedagonis. Yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. Yang keempat, ada mampu dan berani mempopularisasikan acara kuliahnya. Yang terakhir, ada memberikan petunjuk kepada mahasiswa agar para mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. Kita masuk ke dalam bab 7, yaitu hakikat daripada pengantar ilmu hukum.
PIH ini tuh merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum, yang ternyata sangat luas ruang lingkupnya. Yang kedua, ada sebagai suatu mata pelajaran, PIH memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti permasalahan dan persoalan di bidang hukum. Terus juga PIH memberikan gambaran yang dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri dan memberikan pendekatan dan pandangan tentang hukum secara umum. Kita masuk ke bab 8, yaitu ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Di sini ada hukum sebagai objek ilmu hukum, ada ilmu hukum sebagai norma hukum, ada ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, ada juga ilmu hukum sebagai kenyataan. Nah, kita masuk ke dalam bagian 2, yaitu hukum sebagai objek ilmu hukum. Kita masuk di bab 9. Pengertian tentang hukum. Nah, hukum ini tuh berasal dari kata Arab, bahasa Arab, dan merupakan bentuk tunggal dari jamaknya itu alkas. Selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Yang terus ada rek, berasal dari kata rectum, bahasa Latin, yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Terus juga ada kata ius, itu dari bahasa Latin juga, berarti hukum. Berasal dari bahasa Latin luber, artinya mengatur atau memerintah. Terus juga ada lex. Kata lex ini tuh berasal dari bahasa Latin yang berasal kata lezer. Lezer artinya mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Jadi di sini terkandung pula adanya hukum ialah wibawa atau otoritas seperti itu. Sehingga kata lex ini tuh berarti hukum sangat erat kaitannya dengan perintah dan wibawa. Terus juga kita masuk ke dalam hukum dalam berbagai arti. Hukum dalam arti keputusan penguasa. Apa sih artinya? Sebagai keputusan penguasa hukum, merupakan serangkaian peraturan-peraturan tertulis seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, keputusan Presiden, peraturan pemerintahan, keputusan menteri, dan peraturan daerah. Nah, peraturan tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini, badan legislatif, misalkan undang-undang dibuat oleh Presiden bersama DPR, peraturan daerah tingkat 1 oleh DPRD bersama gubernur. Putusan hakim termasuk hukum sebagai keputusan penguasa karena ia mempunyai kekuatan hukum sebagai manifestasi atau perwujudan dalam masyarakat. Kalau hukum dalam arti petugas, di sini yang dianggap hukum adalah para petugas penegak hukumnya. Mereka terutama yang awam dalam istilah Apeldoorn melihat para petugas polisi, jaksa, hakim sebagai hukum karena dalam kenyataannya para petugas penegak hukum tersebut yang memang menghukum orang yang bersalah. Nah, di sini hukum terlihat sebagai polisi yang berpatroli, jaksa yang berseragam, dan hakim yang toganya yang mengadili perkara. Terus yang ketiga ada hukum dalam arti sikap tindak yang diartikan sebagai hukum tidak seperti tindakan penegak hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat, maka cara kerja atau sikap tindaknya ini tidak terasa. Terus juga ada hukum dalam artis gejala sosial, filosofi Yunani. Aristoteles mengatakan bahwa manusia, zon politikon, ialah manusia makhluk hidup yang sejak lahir sampai meninggal, manusia hidup dalam pengalamannya di antara manusia yang lain. Terus ada juga hukum dalam arti kaidah. Di sini ilmu hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Nah, dengan demikian setiap anggota masyarakat wajib menaati petunjuk-petunjuk hidup demikian rupa sehingga tata tertib dalam masyarakat dapat terpelihara sebagai kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan antara lain. Yang pertama ada ilmu tentang kaidah. Terus juga ada ilmu pengertian, yakni ilmu tentang pengertian-pengertian pokok. Terus juga ada ilmu tentang kenyataan. Di sini juga mencangkup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Terus juga ada hukum dalam arti tata hukum, di mana hukum dalam arti sebagai ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah atau norma Wiesenkampf atau Solon-Wiesenkampf, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Terus juga ada hukum dalam arti jalinan nilai serta hukum dalam arti disiplin. Nah, disiplin hukum itu meliputi ilmu hukum, politik hukum, dan filsafat hukum, yakni ilmu hukum adalah ilmu yang berusaha menelaah hukum
dalam segala bentuk manifestasinya, sedangkan politik hukum ialah ilmu hukum yang mempelajari hukum untuk mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu. Sedangkan filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari dan merenungkan hakikat akan di dalam ilmu ini dikemukakan dasar-dasar kekuatan yang mengikat daripada hukum. Terus juga ada hukum dalam arti ilmu hukum, artinya itu tata hukum biasanya juga disebut hukum positif atau ius constitutum. Di bab 10, hukum terdapat di mana saja. Yang pertama, hukum terdapat di seluruh dunia asal ada masyarakat. Nah, yang kedua, Apeldoorn pernah menulis, "Rage is over the whole world, over all where in some living fun mansion is." Artinya, hukum terdapat di seluruh dunia di mana-mana asal ada masyarakat manusianya. Terus juga ketiga, anggapan-anggapan tersebut adalah anggapan modern. Anggapan modern ini menolak anggapan kuno, dan anggapan kuno mengatakan bahwa hukum adalah hanya terdapat di dalam masyarakat yang beradab. Jadi pendapat bahwa di dalam masyarakat yang belum atau tidak beradab atau masyarakat primitif tidak terdapat hukum, itu tidak dapat dibenarkan. Terus yang terakhir juga ada antropologi budaya, itu menginsafkan kita bahwa hukum itu adalah suatu kaidah biasa seperti kesusilaan, moral, dan agama. Kita masuk ke dalam bab 11, yaitu peran dan fungsi hukum. Nah, peranan hukum dalam masyarakat ini tuh yang seperti kita ketahui itu ada. Hasil penelitian para psikologi dan antropolog membuktikan bahwa pada masyarakat kuno dan sebagaimanapun primitif juga terdapat hukum pastinya. Yang kedua, selama ada masyarakat, masyarakat besar maupun kecil selalu diikuti hukum. Yang ketiga, hukum terdapat di mana saja di seluruh dunia selama ada manusia bermasyarakat. Yang terakhir, ada kesemuanya itu menunjukkan bahwa hukum itu berperan sekali dalam kehidupan masyarakat. Mengenai manusia sebagai makhluk, Aristoteles mengatakan bahwa manusia zoon politikon, yang artinya makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Terus juga ada fungsi hukum. Dari apa yang telah terulai di atas dapat disimpulkan bahwa hukum selalu mengikuti serta melekat pada manusia bermasyarakat. Dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum terdiri dari 4, yaitu sebagai alat pengatur dan tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan, dan sebagai fungsi kritis. Di bab 12 ada tujuan hukum. Tujuannya itu dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, Profesor Subekti mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Nah, sehabis itu kita masuk juga ke dalam bab. Ya, terus kita masuk ke dalam bab 16, terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum bermulai dari kebiasaan kewajiban bersikap tindak yang demikian bisa mendapatkan sanksi bila melaksanakan yang sudah ditentukan tersebut, yang dinamakan hukum kebiasaan. Nah, pembentukan hukum di Inggris itu berasal dari kebiasaan masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan common law dan dibentuk pada tahun 1066 sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandi dengan rajanya yaitu William the Conqueror. Nah, Inggris juga berlaku hukum yang terbentuk dari undang-undang Inggris, contohnya dari hukum statuet Inggris dalam hukum pidana material. Ada 3, Offence Against the Person Act 1881 dan Homicide Act 1957, dan yang ketiga ada Theft Act itu 1960. Nah, pembentukan hukum di Indonesia itu tuh kalau kita tahu, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan masyarakat yang dikenal dengan hukum adat. Hukum ini terbatas pada hukum perdata bagi golongan warga negara asli. Nah, terus yang ketiga C, pandangan legisme. Pandangan legisme itu berarti pandangan legisme berkembang sampai pertengahan abad 19. Hukum hanya terbentuk oleh perundang-undangan. Pandangan Friedrich Clare, pandangan ini itu sampai abad 1920, hukum terbentuk oleh peradilan bertitik berat pada kegunaan sosialnya. Terus ada pandangan Rechtvaardiging yang dianut dewasa ini. Hukum yang berasal dari perundang-undangan dan hukum dari peradilan, kedua pandangan tersebut tidak dapat dipertahankan.
Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 17 yaitu penafsiran hukum. Nah, macam-macam cara penafsiran hukum. Yang pertama, cara penafsiran nih. A. Dalam pengertian subjek dan objek. Dalam pengertian subjek apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian objektif apabila penafsirannya lepas daripada pendapat pembuat undang-undang yang sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Terus juga yang termasuk penafsiran dalam arti luas berarti penafsiran analogis, penafsiran otentik mengikat umum. Nah, di sini juga ada hakim, penafsiran yang bersumber dari hakim hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus-kasus tertentu. Pasal 1917. Terus juga ada dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan dengan pertama-tama selalu dilakukan penafsiran karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti lebih dulu kata-katanya. Contoh nih, misalkan orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampunan, orang perempuan yang halnya ditetapkan undang-undang pada umumnya orang kepada siapa-siapa undang telah melarang membuat persetujuan tertentu. Terus kita masuk ke dalam bab 18 yaitu pengisian kekosongan hukum. Nah, dari pengertian mengenai masalah pengampunan, penggunaan undang-undang secara analogi dari ketentuan kedudukan perwakilan, kedudukan dan tugas seorang kurator sama dengan seorang wali. Nah, juga penafsiran analogis yang juga merupakan suatu konstruksi hukum dengan maksud untuk mengisi kekosongan dalam sistem undang-undang. Pada hakikatnya penafsiran a contrario adalah sama dengan penafsiran analogis, hanya hasilnya berlawanan. Kita masuk ke dalam bab 19 yaitu sumber-sumber hukum. Arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mengikat dan memaksa. Nah, terus juga ada B, pendapat berbagai pakar hukum mengenai macam-macam sumber hukum. Nah, ada Sudikno menyebutkan bahwa yang pertama, Algram membagi sumber hukum dalam sumber hukum dan sumber hukum formil. Nah, di situ tuh sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber das mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ada Algraf, Van Apeldoorn, sumber hukum dalam arti filosofi dan dalam arti formil. Terus ada undang-undang, pendahuluan undang-undang merupakan sumber hukum formal di undang-undang mempunyai tata uru banyak orang. Nah, selanjutnya mempergunakan sistem trias politika sebagai sistem pemerintahannya. Selanjutnya kebiasaan. Mengenal hukum kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajek, lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Kita masuk ke dalam bab 20, penggolongan dan klarifikasi hukum. Dari segi praktis, supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada, para anggota badan-badan kenegaraan demikian juga para fungsionaris hukum seperti para ahli, pejabat administrasi untuk membuat alasan-alasan hukum yang menerapkan hukum dan mempertahankannya. Dengan sumber-sumber berlaku serta bentuk-bentuk dari sumber-sumber itu, hukum antar negara, hukum kebiasaan dan hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, hukum revolusi, hukum tertulis, meliputi undang-undang, hukum perjanjian antar negara sebagai kecil hukum adat. Terus juga D, hukum tak tertulis. Ada. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab selanjutnya yakni selanjutnya saya akan melanjutkan kepada bab 21 yaitu mengenai kaidah hukum dan kaidah sosial. Nah, manusia adalah makhluk sosial kan atau zoon politikon kata Aristoteles. Sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup berkelompok, hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk itu diperlukan hubungan atau kontrak antara anggota masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya dan melindungi kepentingannya sebagai pribadi manusia yang pada dasarnya dapat berbuat menurut kehendaknya secara bebas. Akan tetapi, dalam berkehidupan masyarakat kita sering kebebasan tersebut tuh dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap tindak mereka. Apabila
tidak ada ketentuan-ketentuan tersebut, akan terjadi ketidakadanya keseimbangan dalam masyarakat dan pertentangan-pertentangan satu sama lain. Dengan pembawaan sikap pribadinya, manusia biasanya ingin agar kepentingannya dipenuhi lebih dulu, tanpa mengingat kepentingan orang lain. Kepentingan itu kadang-kadang sama, tetapi juga tidak jarang terjadinya kepentingan yang saling bertentangan. Apabila keadaan yang demikian itu tidak diatur atau tidak dibatasi, maka yang lemah akan tertindas atau setidak-tidaknya timbul pertentangan-pertentangan. Aturan yang dimaksud disebut kaidah sosial. Kata kaidah itu sendiri berasal dari bahasa Arab dan norma berasal dari kata Latin yang berarti ukuran. Yang pertama kita akan membahas kaidah sosial. Kaidah susila. Tidak mengindahkan norma susila berarti asusila. Norma susila dapat dikatakan peraturan-peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Ia menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan bisikan suara hatinya. Pelanggaran atas norma susila ialah pelanggaran perasaan dirinya sendiri. Akibatnya atau sanksi hukumnya adalah penyesalan. Van Apeldoorn mengadakan perbedaan antara susila dengan moral. Menurut Surojo Winyodipuro, perbedaan tersebut hanya perbedaan gradual saja karena kesusilaan bersumber pada moral. Manusia adalah makhluk bermoral yang berperasaan ialah perasaan susila. Yang kedua, kaidah kesopanan. Kesopanan dinamakan norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Pelanggaran atas norma kesopanan menimbulkan celaan dari sesamanya. Nah, celaan ini dapat berwujud kata-kata, tetapi akan lebih dirasakan apabila celaan itu berupa sikap, kebencian, pandangan rendah dari orang-orang sekelilingnya sampai si pelakunya dijauhi. Dalam pergaulan bahkan lebih hebat lagi dalam pemboikotan dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap tersebut menimbulkan rasa malu, rasa hina, rasa kehilangan sesuatu, dikucilkan sehingga merasakan penderitaan yang batin dapat dikatakan merupakan sanksi hukuman. Nah, di sini saya akan merincikan contoh-contoh kaidah kesopanan. Misalnya, orang muda nih seperti saya wajib menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua juga kita juga bisa meminta izin dulu apabila mau masuk ke rumah orang lain. Kayak mempersilahkan duduk seorang wanita hamil yang berada dalam kendaraan umum yang penuh penumpang. Terus juga mengenakan pakaian yang pantas bila menghadiri pesta. Menggunakan barang-barang orang lain tuh harus minta izin terlebih dahulu daripada pemiliknya. Jangan meludah di hadapan orang lain. Nah, selanjutnya perasaan kesopanan dapat menjelma menjadi perasaan kebiasaan. Nah, kebiasaan yang demikian itu disebut pula adat. Nah, yang ketiga ada kaidah agama atau kaidah kepercayaan. Norma agama berpangkal kepada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama dianggap sebagai ketentuan dengan Tuhan. Ia mengatur kewajiban-kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada manusia itu sendiri. Pelanggaran berarti menentang perintah Tuhan. Akibatnya atau sanksinya datang dari Tuhan sendiri. Seperti itu. Terus ada kaidah hukum. Ketiga, kaidah sosial, kesopanan, kesusilaan, dan agama itu belum cukup menjamin tata tertib di dalam masyarakat, pergaulan hidup bermasyarakat, karena tidak adanya ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar. Nah, sikap yang nampak pada norma hukum adalah yang pertama, adanya paksaan dari luar dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya. Yang kedua, sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Norma hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia. Ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seorang itu baik atau buruk. Yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Contohnya nih, norma hukum. Perkawinan adalah sah, kan? Perkawinan itu kan merupakan suatu yang sah dong, yang sakral. Apabila dilakukan secara umum, secara hukum maksud saya, masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu terdapat di dalam pasal 2 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terus juga tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan suatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila sesuatu persetujuan pemburuhan dibuat tertulis, maka biaya akte beserta lain-lain biaya tambahan harus dipikul oleh majikan. Nah, barang siapa sengaja merampas nyawa lain tanpa hak, dia diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Itu ada di dalam pasal 338 KUHP.
barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60 juta rupiah dalam pasal 362 KUHP. Terus juga kita masuk ke dalam penggolongan kaidah. Menurut Dr. Sudikno Mertokusumo menggolongkan keempat kaidah norma tersebut dalam dua golongan, ialah tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok ini adalah kaidah agama atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan. Yang kedua ada tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang termasuk di dalamnya adalah kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Terus juga ada C, hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Nah, itu yang pertama, hubungan positif, yakni hubungan yang saling memperkuat hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah agama, di mana kaidah hukum dan kaidah agama sangat erat hubungannya. Kaidah agama menunjang tercapainya tujuan kaidah hukum, dengan kata lain kaidah hukum mendukung tercapainya kaidah agama. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan, di mana kaidah hukum dan kaidah kesusilaan mempunyai kaitan yang erat karena keduanya saling melengkapi. Apabila setelah menjalani hukuman orang itu menjadi baik, tidak pernah berbuat jahat lagi, berarti sikap batin atau pribadi manusia itu berangsur-angsur menjadi lebih baik. Akhirnya tujuan kaidah kesusilaan dapat direalisasikan. Nah, kedua kaidah tersebut saling melengkapi dalam arti saling menunjang tercapainya tujuan masing-masing kaidah. Terus juga ada hubungan antara kaidah hukum dan kaidah kesopanan, di mana kedua kaidah ini itu mereka saling mengisi, saling melengkapi, maka hubungan antara keduanya saling erat sekali. Nah, jika seseorang selalu melanggar kaidah kesopanan, dirinya akan merasa terkucil dan akibatnya seolah-olah dia hidup menyendiri dong. Apabila kemudian setelah menjalani hukuman orang itu bertobat, maka cenat atau jambat orang itu akan menjadi orang baik, akan selalu berbuat sopan dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar kaidah hukum. Dengan kata-kata lain, kaidah hukum juga mendukung tercapainya tujuan kaidah kesopanan. Selanjutnya, hubungan negatif yakni hubungan yang saling melemahkan, yaitu jika isi kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya saling bertentangan. Contohnya nih, larangan oleh salah satu agama membunuh sesama manusia dengan alasan apapun bertentangan dong dengan undang-undang wajib militer. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam persamaan antara kaidah hukum dan kaidah lainnya. Nah, yang pertama, maksud dari kaidah hukum dengan kaidah lainnya adalah yakni melindungi kepentingan perorangan maupun umum sehingga terdapat tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan itu tuh ada 5. Yang pertama, memandang manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, sudah puas dengan perbuatan lahiriah saja. Yang ketiga, heteronom atau dikehendaki masyarakat. Yang keempat, memberikan kesempatan pihak yang bersangkutan untuk mengadakan reaksi atau given and sparkum. Nah, yang terakhir ada sama memiliki wilayah berlakunya. Terus juga kita masuk ke dalam perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Ini menurut Delio CS 1989 dan seterusnya. Ini perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah agama, kaidah kesusilaan dapat ditinjau dari beberapa segi seperti berikut. Yang pertama, dari tujuannya, kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib manusia dan melindungi manusia beserta kepentingannya. Nah, sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan bertujuan untuk memperbaiki pribadi manusia agar menjadi manusia ideal. Yang kedua, ditinjau dari sasarannya, kaidah hukum mengatur tingkah laku manusia dan diberi sanksi bagi setiap pelanggarnya, sedangkan kaidah agama atau kaidah kesusilaan mengatur sikap batin manusia sebagai pribadi. Nah, kaidah hukum menghendaki tingkah laku manusia sesuai dengan aturan, sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan menghendaki sikap batin setiap pribadi manusia itu baik. Nah, yang C ditinjau dari sumber sanksinya, kaidah hukum dan kaidah agama, sumber sanksinya itu berasal dari luar dan dipaksakan oleh kekuasaan dari luar diri manusia atau heteronom, sedangkan kaidah kesusilaan sanksinya berasal dan dipaksakan oleh suara hati masing-masing pelanga atau otonom. Yang D ditinjau dari kekuatan mengikatnya, pelaksanaan kaidah hukum dipaksakan secara nyata
oleh kekuasaan dari luar, sedangkan pelaksanaan kaidah agama dan kesusilaan pada dasarnya tergantung pada yang bersangkutan sendiri. Ditinjau dari isinya, kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban atributif dan normatif. Sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan hanya memberikan kewajiban saja atau normatif. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Kaidah hukum memberi hak dan kewajiban. Kaidah kesopanan hanya memberi kewajiban saja. Yang kedua, sanksi kaidah hukum dipaksakan oleh masyarakat secara resmi, sanksi kaidah kesopanan dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi. Perbedaan antara kaidah kesopanan dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan. Yang pertama, asalnya kaidah kesopanan dari luar diri manusia. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan berasal dari pribadi manusia. Kaidah kesopanan berisi aturan yang ditujukan pada sikap lahir manusia. Yang B, kaidah agama dan kaidah kesusilaan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap batin manusia. Tujuan kaidah kesopanan menertibkan masyarakat agar tidak ada korban. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan bertujuan menyempurnakan manusia agar tidak menjadi manusia yang jahat. Terus juga kita masuk ke dalam bagian 4, yakni ilmu hukum sebagai pengertian di bab 22. Kita masuk kepada subjek hukum pendahuluan. Nah, pembawa hak yaitu suatu yang mempunyai hak dan kewajiban disebut subjek hukum. Manusia sebagai pembawa hak mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Ia dapat mengadakan persetujuan, menikah, membuat wasiat, dan sebagainya. Nah, kita masuk ke A, beberapa pengertian apakah subjek hukum itu. Nah, subjek hukum ini tuh adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang atau melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Subjek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang berkuasa bertindak menjadi pendukung hak. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hak mempunyai hak dan kewajiban. Jadi siapa yang menjadi subjek hukum? Pada dasarnya yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia atau orang atau person itu sendiri. Ada dua pengertian orang atau person sebagai subjek hukum. Yang pertama, naturalgic. Person adalah man's person. Orang disebut orang atau manusia pribadi, dan rich person adalah yang berbentuk badan hukum yang dapat dibagi dalam public rich person yang sifatnya ada unsur ketimpangan umum seperti negara, daerah. Selanjutnya, kita masuk ke dalam manusia sebagai subjek hukum. Oke, menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh hukum. Misalnya, adanya larangan mengenai perampasan atas penduduk tersebut mengakibatkan Burgerlijkdood. UUDS 1950 ayat 2 berbunyi, tidak suatu hukuman pun mengakibatkan kematian, perdata atau kehilangan semua hak-hak warga negaraannya. UUDS tahun 1950 menyatakan bahwa perbudakan orang atau perdagangan budak dan penghambaan budak dilarang. Pasal 10 UUDS tersebut berbunyi, tidak seorang pun boleh diperbudak, diberlakukan atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan budak, dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya sama dilarang. Menurut Profesor J. Harjawijaja, orang adalah merupakan pengertian terhadap manusia. Nah, menurut Profesor Eggins, yang dimaksud adalah orang manusia sebagai rich person. Menurut Profesor Kojai Singh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang tidak hanya manusia biasa, tetapi juga badan hukum. Manusia dan badan hukum dapat mempunyai hak dan dalam orang dapat diartikan sebagai subjek hukum. Pengecualian mengenai subjek hukum. Secara real, manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak lahir sampai meninggalnya, sehingga dapat dikatakan bahwa selama manusia itu hidup, ia merupakan manusia pribadi. Namun demikian, pengecualian memang ada atas wewenang hukum. Ialah anak dalam kandungan, meskipun ia belum lahir, ia sudah dianggap telah lahir apabila kepentingan si anak mengkehendaki, dan dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada saat dilahirkan atau sebelumnya. Pasal yang mengatur hal ini adalah pasal 2 KUHP Perdata yang berbunyi,
anak yang ada dalam kandungan seseorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana juga kepentingan si anak menghendaki mati sewaktu dilahirkannya dianggap ia tidak pernah telah ada. Di samping wewenang untuk dapat melakukan perbuatan hukum, orang harus cakap melakukan hukum. Seorang adalah cakap hukum apabila ia telah dianggap cukup cakap untuk mempertanggungjawabkan sendiri atas segala tindakan-tindakannya sendiri. Seorang dewasa yang normal adalah cakap hukum. Dalam hal-hal tertentu, ia tidak dianggap cakap hukum lagi apabila ia gila atau tidak sehat pikirannya atau diletakkan di bawah pengampunan. Orang yang belum dewasa dan orang yang tidak lagi dianggap cakap hukum dalam perbuatan hukum akan diwakili oleh walinya dari segi perbuatan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum menurut pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Nah, golongan itu dibagi lagi dalam orang-orang yang di bawah kuritel merupakan subjek hukum manusia pribadi yang tidak cakap, ketidakcakapan ini tuh menurut hukum atau juridise handling ialah orang-orang yang belum dewasa dan wanita berstatus dalam perkawinannya. Istri berada di bawah suami, sehingga menjadi tidak cakap hukum dan setiap perjanjian yang dibuatnya harus seizin suaminya. Atas perbuatan untuk keperluan rumah tangga dan keperluan sehari-hari, oleh hukum dianggap sudah mendapat izin dari suami. Nah, seandainya binatang-binatang itu merupakan subjek hukum, maka binatang-binatang yang kita potong sehari-hari seperti ayam, sapi, kerbau, dan lain-lain akan menuntut hak dan keadilan berdasarkan hak-hak tersebut, maka hak manusialah yang tepat untuk menjadi subjek hukum. Selanjutnya kita masuk kepada badan hukum sebagai subjek hukum. Nah, di muka telah disebutkan bahwa badan hukum juga merupakan subjek hukum di samping manusia pribadi atau naturalistic person. Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama dan atas dasar ini merupakan kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Nah, badan hukum harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu ada dua. Yang pertama, memiliki kekayaan yang terpisah dengan kekayaan anggota-anggotanya. Yang kedua, hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Kita masuk ke dalam bab 23, yaitu objek hukum. Nah, benda atau zaak sebagai objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Nah, oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Pengetahuan tentang benda atau zaak terdapat secara luas pada buku 2 KUHP tentang hukum kebendaan dan atau Zakenrecht yang berasal dari hukum barat yang mengatur secara umum dan luas tentang benda yang terdiri dari benda berwujud, benda bergerak, benda tetap, dan benda tidak berwujud. Nah, yang kedua, B. Manusia sebagai objek hukum. Dapatkah manusia menjadi subjek hukum? Itu pertanyaannya. Jawabannya, dapat. Sepanjang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut, dalam keadaan demikian itu, maka manusia dianggap benda yang dapat dijual belikan, dapat disewakan, dapat disiksa, bahkan dapat disembelih seperti binatang tanpa adanya suatu pembelaan apapun. Dengan keadaan semacam itu pernah terjadi pada zaman perbudakan sebelum abad pertengahan sampai abad 17 sampai 18. Di bawahnya orang-orang negro dengan dibujuk, dijanjikan pekerjaan dan dipaksa meninggalkan benua hitam Afrika. Manusia tidak mengenal perbedaan dari segi warna kulit, ras, bangsa, kelamin, agama, kedudukan, golongan, pangkat, atau partai. Setiap manusia mempunyai kepribadian yang dijamin oleh hukum sejak lahir. Ia di muka bumi sampai ia mati dan dimasukkan ke liang lahat. Selama itu pula, hak asasinya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Kita masuk ke bab selanjutnya, yakni bab 24, yaitu peristiwa hukum pengertian. Peristiwa hukum adalah, ada 3 nih, suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang diakibatkan diaturnya oleh hukum. Yang kedua, perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terkait oleh kekuatan hukum. Yang ketiga, peristiwa di dalam masyarakat yang mengakibatkan diatur oleh hukum. Terus B, suatu peristiwa dapat menimbulkan akibat hukum. Nah, ini itu
Tiap perikatan atau berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila tidak dipenuhi kewajiban itu oleh si berutang, maka ia berkewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Dari contoh tersebut di atas terlihat bahwa adanya peristiwa-peristiwa tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sama sekali, akibat hukumnya mengganti biaya, rugi, dan bunga. Nah, hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Peristiwa hukum tunggal terdiri dari satu peristiwa saja. Peristiwa hukum adalah peristiwa sosial yang tidak secara otomatis dapat merupakan atau menimbulkan hukum. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bab 25, yakni hubungan hukum atau Rechtsbetrekingen. Pengertian. Kita masuk ke dalam pengertian dulu nih. Pengertian. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak dan satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Kita semua mengetahui bahwa hukum itu mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi, dalam hubungan di dalam masyarakat diatur oleh hukum, barang siapa yang mengganggu atau tidak mengindahkan hubungan ini, maka ia dapat dipaksa oleh hukum untuk menghormatinya. Contohnya nih, misalkan si A wajib menyerahkan rumah kepada B, sebaliknya B wajib membayar harga rumah kepada A dan berhak meminta rumah kepada A. Apabila salah satu pihak tidak mengindahkan kewajibannya, maka hakim akan menjatuhkan sanksi hukum. Hubungan A dan B yang diatur oleh hukum ini diberi nama hubungan hukum atau Rechtsbetrekingen. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam segi hubungan hukum. Bevoegdheid atau kewenangan yang disebut hak, dan dua, Plicht atau kewajiban adalah segi pasif daripada hubungan hukum. Hak dan kewajiban ini kedua-duanya timbul dari suatu peristiwa hukum dari salah satu pasal hukum objektif. Unsur-unsur hubungan hukum. Hubungan hukum memiliki 3 unsur. Yang pertama, adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Yang ketiga, adanya hukum antara pemilik hak dan pengembangan kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. D. Syarat-syarat daripada hubungan hukum. Nah, dasar hukumnya pasal 1474 dan pasal 1513 KUHP yang masing-masing menetapkan bahwa si penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang dan sebaliknya si pembeli berkewajiban membayar harga pembelian. Karena adanya perjanjian jual beli, maka timbul peristiwa hukum. Ialah suatu peringatan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Nah, subjek hukum ini dengan semua subjek hukum lainnya, hubungan ini terdapat dalam Eigendomsrecht. Sebaliknya, semua subjek hukum lainnya berkewajiban mengakui bahwa yang mempunyai tanah adalah pemiliknya dan berhak memungut segala kenikmatan dari tanah itu. Sekarang kita masuk ke dalam penjelasan bab 6, yakni hak. Nah, beberapa pengertian. Yang pertama, dalam ilmu hukum, hak disebut juga hukum subjektif. Hukum subjektif merupakan segi aktif daripada hukum-hukum. Dalam pasal 570 KUHP disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun juga asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak orang lain. Hak pemilik ini terdiri dari 2 hak, yakni yang mempunyai berwenang atau berhak memungut kenikmatan dari kepunyaannya, dan yang mempunyai juga berwenang atau berhak memindah tangan kepunyaan itu. Kita masuk ke dalam teori tentang hak. Di sini ada teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung. Terus contohnya misalkan hak milik rumah. Terus yang kedua ada teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan atau will match theory. Nah, terus yang ketiga ada teori gabungan yang mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan dalam pengertian hak. Ini tuh ada Apeldoorn. Hak ini tuh kayak
hak suatu kekuatan yang diatur oleh hukum dan kekuasaan ini berdasarkan kesusilaan atau moral dan tidak hanya kekuatan fisik saja. Contohnya misalkan ada pencuri mempunyai kekuatan atas barang yang dicuri, tetapi kekuatannya itu yang tidak berdasarkan kesusilaan dan keadilan. Contohnya oleh karena itu tuh bukan haknya dia. Terus yang B ada Utrecht, hak bukanlah kekuatan, hak adalah jalan untuk memperoleh kekuatan, tapi hak itu sendiri bukan kekuatan. Terus yang C ada Lemire. Nah, ini itu hak adalah sama dengan izin yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu, tapi izin ini bukan bersumber not hukum melainkan sejajar sederajat dengan hukum. Nah, di sini ada juga penyosialan hak. Nah, terdapat pendapat ekstrim dari teori Leon Guth mengatakan tidak ada manusia seorang pun yang mempunyai hak, sebaliknya dalam masyarakat bagi manusia hanya ada satu tugas sosial. Terus D, menyalahgunakan hak. Ini tuh maksudnya gimana? Ini tuh maksudnya menyalahgunakan hak ini tuh dianggap ada apabila orang menjalankan haknya secara tidak sesuai dengan tujuan sosial. Nah, terus juga ada macam-macam hak. Ada hak mutlak, contohnya itu kayak hak kepemilikan gitu. Hak mutlak ini tuh berlaku kayak erga omnes terhadap tiap orang bersangkutan. Nah, si hak mutlak ini tuh dibagi ke dalam hak pokok dan juga ada hak publik absolut. Misalnya kayak hak bangsa atau kemerdekaan yang kedaulatan seperti tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini tuh mencakup hak pribadi manusia, hak keluarga absolut, ini tuh mencakup pengampuan, terus juga mencakup hak material dari suami, terus juga ini juga kekuasaan orang tua, hak perwalian, hak atas kekayaan, hak kebendaan, hak atas benda imateri, hak relatif, ini nisbi relative right atau personal relation, hak publik relatif, hak keluarga relatif, hak kekayaan relatif. Nah, itu tadi dia macam-macam hak. Nah, di sini tuh kita masuk ke dalam bab 27, perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukum sendiri tuh adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, A, pernyataan kehendak secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis. Nah, ini tuh kayak ditulis sendiri, ditulis oleh pejabat tertentu, terus juga mendirikan PT sesuai dengan pasal 38 KUHD, terus juga sesuai pernikahan dengan surat nikah, terus juga sesuai lulus ujian atau diberikan ijazah atau seperti sertifikat dan lain-lain. Terus juga ada mengucapkan kata, isyarat, misalnya kayak dengan menganggukkan kepala, itu tandanya setuju, seperti itu. Terus B, pernyataan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatan, misalnya kayak sikap diam yang menunjukkan dalam arti rapat berarti setuju. Kan sering kan kalau misalnya kita di dalam rapat tuh kita sering kebanyakan kayak ditanya setuju atau enggak, kebanyakan kita diam dan itu sudah diartikan sebagai kalian tuh setuju. Terus perbuatan hukum terdiri dari dua, yaitu perbuatan hukum sepihak dan hukum dua pihak. Nah, bukan perbuatan hukum. Ini tuh ada dua macam, perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum. Perbuatan ini tuh menjadi akibat hukum yang tak tergantung pada kehendak gitu loh, guys. Terus juga ada akibat hukum. Nah, contohnya itu pembuat wasiat dan pernyataan berhenti menyewa seperti itu. Terus kita masuk ke dalam bab 28 yakni masyarakat hukum. Yang pertama tuh pasti ada batasan masyarakat umum. Yang kedua ada pembentukan kelompok. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. Nah, faktor-faktor itu apa aja sih? Nah, faktor-faktornya itu ada 4. Yang pertama, kebutuhan biologis seperti masyarakat keluarga dan perkumpulan koperasi konsumsi. Yang kedua, ada persamaan nasib. Yang ketiga, ada persamaan kepentingan. Yang terakhir, ada persamaan ideologi. Nah, di sini juga ada ada kelima, ada faktor-faktor tersebut yang dirangkum menjadi 3 faktor pokok. Yang pertama itu ada faktor ekonomis, biologis, dan keamanan. Nah, di poin D, mempunyai macam-macam bentuk masyarakat hukum. Yang pertama, masyarakat teratur, yaitu masyarakat yang diatur dengan tujuan tertentu. Terus juga ada masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, yaitu masyarakat yang tidak sengaja terbentuk, tetapi masyarakat itu ada karena kesamaan kepentingan. Terus yang ke C, ada masyarakat tidak teratur, adalah masyarakat yang terjadi dengan sendirinya tanpa dibentuk. Terus 2, menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya, bentuk masyarakat dapat dibedakan antara 2, yaitu masyarakat paguyuban dan masyarakat patembayan. Nah, ketiga, menurut dasar
perikehidupannya atau kebudayaannya, masyarakat hukum dibagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama ada A, masyarakat primitif dan masyarakat modern. Nah, terus juga keempat, menurut hubungan keluarga, menurut masyarakat hukum dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama keluarga inti, keluarga luas, suku bangsa, serta bangsa. Kita masuk ke dalam bab 9 yaitu antropologi hukum. Nah, pengertian, kita masuk ke dalam pengertian antropologi hukum. Antropologi hukum itu adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Nah, makanya diadakan identifikasi terhadap perilakuannya nyata dari warga masyarakat. Yang pertama, anggapan masyarakat tentang pedoman perihal perilakuan yang pantas. Yang kedua, mengadakan identifikasi terhadap perilakuan nyata dari warga masyarakat. Nah, terus juga ada sejarah singkat dari studi antropologi. Hukum dapat dibagi belum lama, baru timbul daripada abad ke-19. Nah, kemudian baru pada awal abad ke-20 mulai timbul banyak perhatian terhadap hukum yang ditandai dengan terbitnya buku-buku seperti R.F. Ifogo Law Beckeray dan R.S. Asatyatanti Law and Constitutional. Nah, di sini juga ada antropologi dan hukum. Seperti pada dasarnya, studi antropologi terdapat hukum didasarkan pada premis-premis sebagai berikut. Ada 2. Yang pertama, hukum suatu masyarakat atau sistem hukum suatu masyarakat. Yang kedua, hukum paling baik dipelajari melalui analisis terhadap prosedur-prosedur yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa atau perspektif yang lebih luas melalui manajemen politik. Selanjutnya, masuk kepada bab 30, yakni sosiologi hukum. Nah, sosiologi hukum, pengertiannya. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara empiris dan analitis tentang hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dan gejala-gejala lainnya. Seperti yang pertama, studi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Terus juga ada sosiologi hukum senantiasa menguji kesasihan empiris dan suatu peraturan atau pernyataan hukum. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum juga. Terus juga B, objek atau sasaran sosiologi hukum itu tuh ada yang pertama, mempelajari pembuatan undang-undang. Yang kedua, pengadilan sosiologi hukum mempelajari sebagai suatu institusi yang menghimpun beberapa macam pekerjaan. Yang ketiga, bidang advokat atau kepengacaraan juga merupakan bidang yang sangat menarik bagi sosiologi hukum. Nah, pola-pola tersebut itu yang telah dikukuhkan dalam bentuk-bentuk menjalankan sosiologi hukum yang berusaha untuk mengupas hukum sehingga hukum itu tidak dapat dipisahkan dari praktik penyelenggaraannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 31, yakni psikologi hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Nah, psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia. Maka, dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari cerminan perilaku manusia. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 32, yakni sejarah hukum. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh Dalam studi sejarah hukum, ditekankan mengenai hukum suatu bangsa merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan dan oleh karenanya senantiasa yang suatu berbeda dengan yang lainnya. Nah, terus juga di sini ada kita masuk ke dalam peranan dan fungsi sejarah hukum. Sejarah mempunyai kegunaan, ini tuh menurut Sir Jono Sokanto, ini tuh yang pertama ada 5. Yang pertama, sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Yang kedua, hukum sebagai kaidah merupakan patokan perkelakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Yang ketiga, sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum. Yang keempat, dalam bidang pendidikan hukum, sejarah hukum akan sangat membantu. Nah, yang kelima, sejarah hukum dapat mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. Bab 33 yaitu merupakan perbandingan hukum. Nah, perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Di sini itu ada 2, dengan perbandingan hukum dapat diketahui jika jiwa serta pandangan
hidup bangsa lain termasuk hukumnya, yang kedua dengan saling mengetahui hukumnya. Nah, tujuan perbandingan hukum ini tuh untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya saja, tetapi untuk mengetahui sebab dan faktor dan yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan tersebut. Terus juga ada perbandingan hukum memiliki peran penting di bidang hukum secara nasional ataupun internasional. Nah, perbandingan hukum juga punya arti penting dalam praktik, antara lain sebagai metode perbandingan, perbandingan hukum untuk memecahkan perselisihan yang bersifat nasional maupun internasional, terus juga para penegak seperti polisi, hakim, dan pengacara dalam menjalankan tugas perlu peranan perbandingan hukum. Yang terakhir juga diketahui perbandingan hukum cakupannya luas dan meliputi seluruh bidang hukum. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian perbandingan hukum. Nah, ini tuh perbandingan hukum dapat mengarah ke bidang sejarah hukum, sosiologi hukum, dan dapat ke bidang filsafat hukum. Terus juga ada perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ditinjau dari segi lainnya, perbandingan hukum mempunyai berbagai arti. Antara lain dari segi kata perbandingan, dari segi permasalahan hukum juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu perbandingan hukum umum dan perbandingan hukum umum khusus. Nah, kita masuk ke dalam tujuan daripada perbandingan hukum. Tujuannya ialah usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing serta mempunyai usaha mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum. Yang kedua, ada fungsi daripada perbandingan hukum, yaitu fungsi teoritis daripada perbandingan hukum. Nah, ada juga fungsi praktis daripada perbandingan hukum. Yang ketiga juga ada fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. Nah, jadi kesimpulan dari semua penjelasan yang udah saya jelaskan di sini itu ialah yang pertama, melalui perbandingan hukum kita dapat mendalami bermacam-macam sistem hukum. Nah, terus juga yang kedua, perbandingan hukum membuka mata kita menunjukkan adanya berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Yang ketiga, perbandingan hukum mempunyai fungsi yang sangat penting bagi pengembangan ilmu hukum, bagi praktik hukum, dan bagi pembinaan hukum. Nah, yang keempat, ada melalui perbandingan hukum kita dapat mengalami dan memperluas bidang ilmu pengetahuan hukum. Terus juga yang kelima, perbandingan hukum membantu para penegak hukum, notaris, wasit, dan badan legislatif dan badan eksekutif dalam menyelesaikan tugasnya, karena perbandingan hukum dapat menciptakan kaidah-kaidah hukum baru dan memberikan alternatif yang dapat dipilihnya. Yang keenam, dengan diterapkannya perbandingan hukum, pengetahuan di bidang ekonomi, psikologi, teknik, dan futurologi dapat tersusun hukum baru yang tidak hanya untuk masa kini tetapi untuk masa yang akan datang. Yang ketujuh, dengan diintensifkannya penguasaan perbandingan hukum. Terus yang kedelapan juga sebuah pameo yang mengatakan bahwa sarjana hukum tidak dapat diajak berevolusi, artinya selalu ketinggalan dengan konflik-konflik sosial yang timbul di dalam masyarakatnya. Terus juga kita punya manfaat daripada perbandingan hukum, manfaat ilmiah, manfaat praktis. Kalau manfaat ilmiahnya itu tuh dengan mengadakan perbandingan hukum kita juga dapat mengungkap latar belakangnya, sedangkan manfaat praktik itu sebagai penunjang dalam usaha menentukan hukum nasional. Seperti itu. Dan juga dapat mengenali domisili seseorang, tempat kedudukan badan-badan hukum. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi unifikasi hukum. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi suatu memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi pelaksanakan HPI, hukum perdata internasional. Nah, jadi dari seluruh penjelasan yang sudah saya jelaskan itu adalah materi mengenai hukum dari buku R. Suroso. Mungkin kurang lebihnya bisa dimaafkan, dan sekian penjelasan dari saya, Kasana Daniela, dari kelas ilmu pengantar ilmu hukum B. Saya mengucapkan terima kasih.